Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan untuk laporan keuangan dari PT Jaya Tama. Oke, dimana pada kali ini saya akan bahas mengenai buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable dan buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Kemudian di sesi terakhir saya akan bahas mengenai daftar saldo dari masing-masing buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan daftar saldo ya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita akan bahas satu-satu mulai dari buku besar pembantu piutang dulu. Oke, di sini untuk buku besar pembantu piutang ini digunakan untuk menelusuri terjadinya munculnya piutang dan terjadinya pelunasan piutang atau bertambahnya piutang dan berkurangnya piutang. Sehingga untuk sumber data yang kita gunakan di sini yang pertama itu adalah sumber jurnal penjualan, di mana untuk jurnal penjualan ini adalah jurnal yang mencatat adanya transaksi penjualan secara kredit, sehingga dari penjualan kredit ini otomatis akan muncul yang namanya piutang dagang. Kemudian sumber data yang kedua itu adalah jurnal penerimaan kas, di mana jurnal penerimaan kas ini mencatat adanya penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang, sehingga dengan adanya pelunasan piutang otomatis piutang dagang akan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum ya. Di jurnal umum ini biasanya untuk mencari adanya pengembalian barang. Ya, dengan adanya pengembalian barang atau retur penjualan otomatis akan mengurangi nilai piutang. Seperti itu kira-kira untuk sumber datanya. Oke, untuk membuatnya kira-kira yang pertama kalian buat dulu format buku besarnya seperti ini ya. Ada kolom tanggal, keterangan atau deskripsi, kemudian ada kolom debit dan kredit untuk posting dari jurnal, dan ada kolom saldo atau balance ini. Oke, kalian buatkan buku besar sejumlah customer yang ada di PT Jaya Tama. Di sini di PT Jaya Tama itu ada toko Armida, toko Lavender, ada toko Marvelo, dan toko Berlan. Ada 4 customer, sehingga kalian buatkan buku besar sejumlah 4 ini. Oke, langsung saja di sini cara membuatnya adalah yang pertama, kalian masukkan saldo awal piutang dari masing-masing customer ini. Untuk saldo awal kalian bisa ambil dari soal ya, dari daftar piutang dagang. Kalian bisa lihat di situ untuk daftar piutang masing-masing customer. Oke, di sini untuk daftar saldo piutang. Oke, yang pertama untuk toko Armida, di sini ada piutang saldo piutang atas nama toko Armida sebesar 249.768.750. Oke, ini akan kita jadikan saldo awal untuk buku besar pembantu piutang atas nama toko Armida. Kita masukkan ke sini. Yang pertama tanggalnya kita buatkan tanggal 1 karena saldo awal, kemudian keterangannya bisa kasih keterangan saldo. Oke, karena saldo kalian langsung masuk ke kolom balance. Untuk saldo piutang itu ada di sisi debit, sehingga untuk yang nilai saldo awal tadi kita masukkan di sisi debit. Oke, lalu kemudian yang kedua untuk saldo awal dari toko Lavender ini 228.112.500. Ini kita masukkan di buku besar pembantu piutang atas nama toko Lavender. Kita masukkan di sisi debit seperti ini. Oke, letakkan debit ya, saldo normal piutang itu ada di sisi debit. Lalu untuk yang ketiga toko toko Lavender atau Marvelo. Oke, toko Marvelo ada saldo awal 203.568.750. Kita masukkan saldo awal atas nama toko Marvelo di sini di sisi debit ya, tanggal 1 keterangan saldo kita masukkan sisi debit. Dan yang terakhir di sini untuk piutang atas nama toko Berlan ada saldo awal 15.400. Kita masukkan di buku besar pembantu piutang atas nama toko Berlan sebagai saldo awal sebesar 15.400. Oke, seperti ini. Nah, setelah saldo awal dari masing-masing customer ini sudah kita masukkan atau kita input, selanjutnya kita akan coba telusuri data transaksi yang ada di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum yang berdampak atas berkurangnya atau bertambahnya piutang dari masing-masing customer. Oke, sekarang kita telusuri dari jurnal penjualan dulu di sales jurnal. Apakah ada di sini, kita kerjakan untuk toko Armida dulu. Kita cek di toko Armida, di sales jurnal apakah ada transaksi penjualan yang berhubungan dengan toko Armida. Oke, di sini ada tanggal 24. Tanggal 24 ada transaksi penjualan kepada toko Armida. Oke, lalu yang kedua kita coba telusuri untuk di jurnal penerimaan kas. Apakah ada transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang atas nama toko Armida? Ya, kita lihat di jurnal penerimaan kas, cash receipt jurnal.
Oke, di sini ada tanggal 7 ya, transaksi penerimaan piutang dari toko Armida. Kemudian selanjutnya untuk sumber jurnalnya kita lihat di jurnal umum ya. Tadi di jurnal penerimaan kas hanya ada satu transaksi pelunasan piutang dari toko Armida. Kemudian kita lihat di jurnal umum ya, apakah ada transaksi retur penjualan dari toko Armida di sini. Oke, ternyata tidak ada. Berarti hanya ada dua sumber jurnal, yaitu sales jurnal dan cash receipt jurnal. Oke, di sini yang kita masukkan adalah yang di jurnal penerimaan kas dulu karena tanggal 7 di sini. Ya, kita masukkan, urutkan sesuai dengan tanggal terkecil. Kita masukkan dulu yang dari jurnal penerimaan kas. Oke, kita masukkan di buku besar pembantu piutang. Yang pertama, di sini tanggalnya adalah tanggal 7. Oke, sumber jurnalnya tadi tanggal 7 ada di jurnal penerimaan kas. Oke, di jurnal penerimaan kas piutang dagang, perhatikan. Kita fokus karena menelusuri buku besar pembantu piutang atau berkurang atau bertambahnya piutang, kita fokus pada akun account receivable. Ya, di sini di cash receipt jurnal untuk piutang dagang itu ada di sisi kredit. Berarti di buku besar pembantu piutang kita masukkan di sisi kredit seperti ini. Oke, setelah kita masukkan baru kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo piutang atas nama toko Armida itu adalah 249.768.750. Kemudian tanggal 7 itu ada pelunasan dari toko Armida dengan jumlah yang sama. Sehingga di sini saat saldo kita hitung ini debit ketemu kredit, berarti yang debit ini dikurangi kredit sehingga saldonya di sini per tanggal 7 piutang atas nama toko Armida berarti lunas. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan yang di sales jurnal yang tanggal 24 ini. Oke, kita masukkan di yang tanggal 24, kita masukkan tanggal 24. Kemudian sumber jurnalnya tadi adalah sales jurnal. Oke, di sales jurnal untuk piutang dagang itu ada di sisi debit, yaitu sejumlah 289.712.500. Ini kita akan posting ke buku besar pembantu piutang itu di sisi debit, berarti di sini. Ya, lalu kemudian kita masuk kolom saldo. Sebelumnya untuk saldo atas nama toko Armida itu tidak ada. Otomatis tanggal 24 ini akan menjadi saldo piutang per tanggal 24 atas nama toko Armida sebesar 289.712.500. Oke, lalu kemudian selanjutnya kita akan coba masukkan untuk yang toko lavender. Otomatis ini akan menjadi saldo akhir ya. Ini akan menjadi saldo akhir atas nama toko Armida sebesar 289.712.500. Oke, sekarang kita mengerjakan untuk yang toko lavender. Oke, kita cari di sales jurnal dulu apakah ada transaksi atas nama toko lavender. Oke, di sini tanggal 6 ada transaksi penjualan kepada toko lavender. Kemudian kita lihat di cash receipt jurnal. Oke, di sini tanggal 13 dan tanggal 28 ini ada transaksi penerimaan piutang dari toko lavender. Oke, kemudian kita lihat di jurnal umum ya, sumber jurnal atau apakah ada. Oke, tanggal 8 ini ada transaksi retur penjualan kepada dari toko lavender, sehingga untuk mengisi buku besar pembantu piutang atas nama toko lavender itu ada transaksi di sales jurnal itu tanggal 6 dan tanggal 6. Kemudian di cash receipt jurnal itu ada transaksi tanggal 13 dan tanggal 28. Di jurnal umum itu ada transaksi tanggal 8 yaitu transaksi retur. Oke, sekarang kita masukkan mulai tanggal terkecil, berarti tanggal 8 ini berarti kita masukkan yang ada di jurnal umum. Kita masukkan tanggal 6 dulu ya, tadi di sales jurnal. Ya, ada sales jurnal. Oke, kita masukkan yang di sales jurnal dulu tanggal 6. Oke, kita masukkan tanggal 6 di sini. Keterangannya adalah kita ambil dari sales jurnal tadi. Oke, di sales jurnal tadi untuk piutang itu ada di sisi debit sebesar 289.712.500. Kita masukkan ke sini di sisi debit. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit itu 228 juta sekian. Kemudian ada hasil posting dari sales jurnal itu 289 juta sekian. Oke, debit ketemu debit kita tambahkan, kita letakkan di sini. Sehingga saldo per tanggal 6 untuk saldo piutang atas nama toko lavender itu adalah 517.825.000. Oke, setelah itu kita masukkan yang di tanggal 8 ya. Tanggal 8 tadi di jurnal umum. Oke, yang ini berarti. Oke, di jurnal umum account receivable ada di sisi kredit sebesar 15.400. Oke, ini akan kita masukkan ke buku besar pembantu piutang atas nama toko lavender. Tanggal 8, deskripsinya adalah general jurnal.
Oke, tadi ada di sisi kredit, berarti kita masukkan di sisi kredit. Baru kita masuk ke saldo. Di sini ada saldo debit, kemudian ada posting dari jurnal umum itu kredit. Berarti ini debit ketemu kredit, berarti debit ini dikurangi kredit ini. Ketemulah saldo per tanggal 8 menjadi 502.425.000. Oke, setelah itu baru kita masukkan yang tanggal 13 yang ada di jurnal penerimaan kas. Oke, di jurnal penerimaan kas ini ada account receivable ada di sisi kredit 228.112.500. Oke, kita masukkan di sini di buku besar pembantu piutang. Tanggal 13 sumber jurnalnya tadilah cash receipt. Oke, di cash receipt tadi account receivable ada di sisi kredit sebesar 228 juta sekian. Sehingga di sini debit ketemu kredit ini dikurangi 502 juta sekian dikurangi 228 juta sekian. Ketemu saldo akhir per tanggal 13 untuk piutang nama toko lavender itu 274.312.500. Oke, lalu kita masukkan yang tanggal 28 ini. Oke, kita masukkan di sini sama ini account receivable ada di sisi kredit 274 juta. Kita masukkan ke sini ya tanggal 28. Oke, sumbernya adalah cash receipt. Tadi ada di sisi kredit ya, taruh sini berarti jumlahnya 274.312.500. Sehingga di sini debit ketemu kredit, jumlahnya sama, berarti saldonya habis. Oke, per tanggal 28 berarti piutang dagang atas nama toko lavender itu sudah tidak ada lagi karena sudah lunas. Oke, sekarang kita masuk ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Marvelo. Kita cari di sales jurnal apakah ada toko Marvelo. Oke, di sini tanggal 15 ada transaksi penjualan kepada toko Marvelo. Kemudian kita lihat di jurnal penerimaan kas. Oke, di sini ada transaksi tanggal 14. Oke, kemudian kita lihat di jurnal umum ya, sumber jurnalnya ingat-ingat tadi sales jurnal, jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Oke, di jurnal umum apakah ada atas nama toko Marvelo? Oke, ternyata tidak ada di sini. Sehingga di sini untuk sumber jurnal untuk atas nama toko Marvelo itu hanya ada dua, ada di sales jurnal dan ada di cash receipt jurnal. Oke, di sales jurnal itu ada tanggal 15, sedangkan cash receipt ada tanggal 14. Berarti kita masukkan yang tanggal 14 dulu nih. Yang di receipt jurnal ini untuk piutang ada di sisi kredit. Kita masukkan ke sini di sisi kredit. Oke, tanggal 14. Oke, sumber jurnalnya adalah cash receipt jurnal tadi. Di cash receipt jurnal itu ada di sisi kredit tadi. Oke, baru kita hitung saldonya. Sebelumnya ada saldo 203 juta sekian, kemudian ada pelunasan piutang tanggal 14 dengan jumlah yang sama. Sehingga per tanggal 14 saldo atas nama toko Marvelo itu habis. Oke, baru kita masukkan yang tanggal 15 di jurnal penjualan. Di jurnal penjualan, account receivable ada di sisi debit yaitu 224.743.750. Kita masukkan di sini di sisi debit tanggal 15. Oke, sumber jurnalnya adalah sales jurnal. Tadi ada di sisi debit. Sehingga otomatis ini akan menjadi saldo pada toko Marvelo per tanggal 15 karena sebelumnya sudah habis. Di sini ada transaksi penjualan lagi sehingga di sini muncul saldo akhirnya adalah 224.743.500. Seperti itu. Lalu otomatis ini akan menjadi saldo akhirnya. Ya, lalu untuk toko Berlan sekarang. Oke, untuk toko Berlan di sini itu kita lihat di sales jurnal apakah ada, tidak ada. Di cash receipt jurnal apakah ada atas nama toko Berlan, ternyata juga tidak ada. Oke, di jurnal umum ini ada transaksi penghapusan piutang atas nama toko Berlan tanggal 21 ini. Sehingga untuk toko Berlan, buku besar pembantu piutang itu hanya sumber jurnalnya adalah satu yaitu jurnal umum. Kita masukkan tanggal 21. Ya, sumber jurnalnya tadi adalah jurnal umum. Sumber jurnalnya tadi jurnal umum ya. Oke. Tadi di jurnal umum kita lihat di sini untuk piutang dagangnya atas nama toko Berlan itu ada di sisi kredit sebesar 7.700.000. Berarti kita letakkan di sini di sisi kredit 7.700.000. Sehingga pada saat sebelumnya ada saldo 15.400.000, kemudian ada posting dari jurnal umum sebesar 7.700.000, maka saldo per tanggal 21 atas nama toko Berlan menjadi 7.700.000 dan ini akan menjadi saldo akhir piutang atas nama toko Berlan. Oke, seperti itu kira-kira mengerjakan buku besar pembantu piutang. Jadi sumbernya jurnalnya adalah tadi ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas dan jurnal umum.
Sekarang kita masuk ke buku besar pembantu utang. Nah, untuk buku besar pembantu piutang ini kebalikan dari buku besar pembantu piutang. Di sini sumber jurnal dari buku besar pembantu utang itu ada jurnal pembelian. Karena adanya pembelian kredit, ini otomatis akan mengakibatkan munculnya hutang dagang. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Ini untuk mencatat adanya pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Sehingga dengan adanya jurnal pengeluaran kas otomatis akan mengurangi nilai hutang. Dan yang terakhir adalah jurnal umum. Ini jika ada transaksi retur pembelian. Dengan adanya retur pembelian otomatis pun akan mengurangi nilai hutang dagang. Oke, sekarang kita akan coba isi mulai dari PT Dirama. Kita masukkan dulu untuk saldo awalnya ya. Saldo awal hutang kita ambil dari soal. Di situ ada daftar saldo utang ya, kita ambil di sini. Oke, saldo hutang dagang kepada PT Dirama kita punya hutang 297.343.750. Ini kita masukkan sebagai saldo awal hutang kita kepada PT Dirama. Oke, tanggal 1 saldo, karena saldo kita masuk ke balance. Oke, saldo hutang itu normalnya ada di sisi kredit, maka letakkan saldo hutang di sisi kredit. Oke, lalu untuk yang PT Andara ini ada hutang 325 juta sekian. Kita masukkan di sini atas nama toko Andara, kita letakkan di sisi kredit karena saldo hutang itu normalnya ada di sisi kredit. Oke, setelah saldo awal supplier sudah kita masukkan, sekarang kita akan coba telusuri di jurnal pembelian apakah ada muncul terjadinya pembelian kredit kita kepada PT Dirama. Ya, kita telusuri, kita mulai dari PT Dirama dulu. Kita isi untuk buku besar pembantu PT Dirama dulu. Kita cek di jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, dan jurnal umum di sini. Oke, kita cek di jurnal pembelian apakah ada transaksi pembelian kepada PT Dirama. Oke, di sini ada tanggal 20 ya, tanggal 20. Tanggal 20 ada transaksi pembelian kepada PT Dirama. Oke, setelah itu kita cek di jurnal pengeluaran kas. Cash payment journal. Apakah ada pelunasan hutang kepada PT Dirama? Ternyata di sini tanggal 17 ada pelunasan piutang kepada PT Dirama. Oke, selanjutnya apakah di jurnal umum ada di sini retur pembelian kepada PT Dirama? Oke, ternyata di tanggal 22 ini ada retur pembelian kepada PT Dirama. Oke, sehingga dari transaksi-transaksi yang muncul di jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum, kita lihat di sini tanggal terkecil. Oke, di purchase journal tanggal 20, di cash payment journal tanggal 17, di jurnal umum ada tanggal 22. Berarti kita masukkan yang di cash payment journal tanggal 17 ini. Oke, kita fokus di account payable karena kita sedang membuat buku besar pembantu hutang. Oke, tanggal 17 kita membayar hutang dagang kepada PT Dirama. Di sini account payable posisi ada di sisi debit. Berarti di buku besar pembantu utang kita akan coba input di sini, kita masukkan di sisi debit nanti. Kita masukkan di sini tanggal 17. Oke, sumber jurnalnya adalah cash payment journal. Tadi di cash payment journal account payable ada di sisi debit. Berarti kita masukkan sisi debit. Oke, lalu kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo kredit, saldo utang itu 297.343.750. Kemudian tanggal 17 ada pelunasan yaitu 297 juta sekian, sama jumlahnya, sehingga kredit ketemu debit, sehingga per tanggal 17 hutang kita kepada PT Dirama selesai. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan yang transaksi di tanggal 20. Oke, tanggal 20 ini ada pembelian kepada PT Dirama. Untuk pembelian di sini posisi account payable ada di sisi kredit sebesar 205 juta, sehingga kita akan posting ke buku besar pembantu utang di sisi kredit. Oke, tanggal 20 sumber jurnalnya tadi adalah cash purchase journal. Di purchase journal tadi account payable ada di sisi kredit, berarti kita letakkan di sisi kredit. Lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya saldo hutangnya kita habis. Setelah ada transaksi pembelian tanggal 20, otomatis yang tanggal 20 ini akan menjadi saldo hutang kita sebesar 205.314.450. Oke, baru kita masukkan yang ada di jurnal umum tadi tanggal 22. Di tanggal 22 ini ada retur pembelian, ada pengembalian barang atas barang yang kita beli. Adanya pengembalian barang yang kita beli atau adanya retur pembelian ini memposisikan account payable ada di sisi debit, sehingga di sini akan kita masukkan tanggal 22 ya, tanggal 22 sumber jurnalnya adalah general journal. Kemudian account payable tadi di jurnal umum atau general journal itu ada di sisi debit, kita letakkan sisi debit.
Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit. Lalu ada posting dari jurnal umum, saldonya debit. Kredit ketemu debit, berarti kredit ini dikurangi debit. Ketemulah saldo per tanggal 22 menjadi 183.302.350. Otomatis ini akan menjadi saldo akhir hutang kita kepada PT Dirama. Oke, itu untuk saldo hutang atas nama toko Dirama, PT Dirama. Sekarang kita masuk ke PT Andara. Kita tag di jurnal pembelian ya, kita cek di jurnal pembelian, pengeluaran kas dan di jurnal umum apakah ada transaksi yang berhubungan dengan PT Andara. Kita masuk purchase journal dulu. Di sini untuk PT Andara transaksi penjualan kita membeli barang kepada PT Andara itu ada tanggal 9 dan ada tanggal 26. Oke, lalu di jurnal pengeluaran kas, cash payment journal, ini ada pelunasan hutang tanggal 4. Kemudian ada tanggal 31. Ada 2 transaksi. Lalu di jurnal umum kita lihat apakah ada di sini toko Andara, PT Andara, ternyata tidak ada. Berarti sumber jurnal untuk mengisi buku besar pembantu utang itu hanya ada di jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Oke, kita mulai dari tanggal 4 karena tanggal terkecil. Tanggal 4 kita masukkan di sini. Di tanggal 4 di jurnal pengeluaran kas untuk posisi account payable itu ada di sisi debit. Berarti ini akan kita posting di jurnal di buku besar pembantu utang di sisi debit. Oke, kita masukkan tanggal 4. Sumber jurnalnya tadilah cash payment journal. Oke, di cash payment journal account payable tadi ada di sisi debit. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 325 juta sekian. Kemudian ada posting dari jurnal pengeluaran kas dengan jumlah yang sama. Kredit ketemu debit, berarti dikurangi. Kredit ini dikurangi debit. Karena jumlahnya sama, otomatis di sini hasilnya 0 saldonya. Oke, itu untuk yang tanggal 4. Sekarang yang tanggal 31 kita lihat di jurnal pembeliannya. Oke, kita masukkan yang tanggal 9 dulu. Oke, ke tanggal 9. Kita masukkan di tanggal 9 di purchase journal, account payable itu ada di sisi kredit. Berarti akan kita posting ke buku besar pembantu utang untuk account payable itu di sisi kredit. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, tanggal 9 tadi dari jurnal penjualan atau jurnal pembelian atau purchase journal. Di purchase journal tadi account payable ada di sisi kredit, berarti kita masukkan di sisi kredit. Lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya saldonya habis. Setelah ada transaksi pembelian tanggal 9, otomatis nilai hutang tanggal 9 akan menjadi saldo hutang per tanggal 9 dengan jumlah yang sama. Oke, lalu kita masukkan yang tanggal 26. Tanggal 26 sama, itu posisi account payable ada di sisi kredit sebesar 148.555.000. Kita posting di sini di buku besar pembantu utang tanggal berapa tadi? Tanggal 26 ya. Oke, tanggal 26 kita masukkan. Sumber jurnalnya tadi adalah purchase journal. Oke, tadi ada di sisi kredit. Oke, sekarang kita masuk saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 270.666.000. Kemudian ada hasil posting dari pembelian, jurnal pembelian itu kredit. Kredit ketemu kredit, kita tambahkan 270 juta sekian ditambah 148 juta sekian. Didapat saldo akhir sebesar 419.221.000. Ini akan menjadi saldo akhir hutang kita kepada ini ada transaksi lagi ya di pelunasan di cash receipt, cash payment. Ada tanggal 31 belum kita masukkan. Oke, di sini tanggal 31 di cash payment journal ada pelunasan hutang ya, di sini 270 juta. Kita masukkan dulu. Di sini. Kita masukkan tanggal 31 dulu kita masukkan. Ya, tanggal 31 tadi adalah cash payment journal. Oke, di cash payment journal ini account payable ada di sisi debit 270 juta atas nama toko PT Andara. Berarti kita masukkan di sini di sisi debit. Oke, tanggal berapa tadi? Oh, Andara ya di bawahnya. Oh, salah. Di sini. Oke, di sisi debit di sini ya. Ya, masukkan. Oke, di sini untuk pelunasan yang tanggal 9 ternyata. Oke, sehingga di sini saldonya, di sini ada saldo kredit 419 juta sekian. Terus kemudian ada pelunasan tanggal 31 sebesar 270 juta 660 juta. Oke, kredit ketemu debit dikurangi. Kredit ini dikurangi debit. Berarti saldonya sekarang menjadi 148.555.000. Nah, ini otomatis akan menjadi saldo hutang kita kepada PT Andara.
Seperti itu kira-kira untuk buku besar pembantu hutang dan piutangnya. Oke, setelah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang ini selesai, sekarang kita akan coba buat daftar saldo piutang dan daftar saldo hutang. Untuk mengisi buku daftar saldo hutang dan piutang serta daftar saldo persediaan ini cukup mudah. Kita cukup memindahkan saldo akhir dari buku besar pembantu piutang dan hutang tadi. Misalnya kita akan coba buat untuk laporan atau daftar saldo piutang dulu. Di atas toko Armida di sini, atas toko Armida menyisakan saldo piutang 289.712.500. Ini kita catat di daftar saldo piutang atas nama toko Armida itu sebesar jumlah yang ada di daftar saldo ini. Di buku besar pembantu ini 289 juta sekian. 289 juta sekian. Oke, sekarang toko lavender. Toko lavender menyisakan saldo piutang itu sebesar habis, toko lavender tidak ada saldo. Berarti di daftar saldo piutang di sini pun habis, tidak ada saldo. Oke, lalu untuk buku besar pembantu piutang atas nama toko Marvelo ini menyisakan saldo akhir piutang itu 224 juta sekian. Oke, kita catat di sini di toko Marvelo atas nama toko Marvelo sebesar 224 juta sekian. Oke, sekarang kita lihat untuk yang toko Berlan menyisakan saldo akhir piutang itu 7.700.000. Berarti kita catat di buku besar daftar saldo piutang sebesar 7.700.000. Sekarang untuk daftar saldo hutang. Untuk daftar saldo hutang PT Dirama kita menyisakan hutang sebesar 183 juta sekian. Kita masukkan sini 183 juta sekian. Lalu untuk PT Andara kita menyisakan hutang 148.555.000. Kita catat di daftar saldo hutang 148.555.000. Oke, lalu daftar saldo persediaan untuk lemari panjang tipe 1. Nilai persediaannya kita ambil dari daftar dari kartu persediaan. Kita ambil nilai ininya. Oke, di sini nilai persediaan untuk lemari panjang tipe 1 ini totalnya adalah 194.676.000. Kita masukkan di sini. 194.676. Untuk lemari panjang tipe 2 di sini menyisakan nilai persediaan itu sebesar 273.032.500. Kita masukkan di sini ya. Dengan jumlahnya sama 467 di sini ya. Ini totalnya. Kita masukkan di sini. Ya, itu sebesar 273.032.500. Oke, setelah semuanya kita masukkan daftar saldo-saldo, kita jumlahkan total saldo piutang kita yang ada itu adalah 522.156 ini untuk piutang. Untuk seluruh hutang itu nilainya adalah 331 juta sekian dan nilai persediaan barang dagangan kita itu totalnya adalah 467.708.500. Oke, saya rasa untuk pembahasan mengenai buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu utang, dan daftar saldo dari masing-masing piutang, hutang, dan persediaan ini selesai. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.